Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Raja Otomotif. Selamat malam Mas Bro. Hari ini sudah malam, sekarang posisinya jam 7 lewat ya, karena ini barusan habis maghrib. Nah, di sini kita kedapatan motor Supra X125 injeksi yang kode KM41 ya. Kalau nggak salah ini tahun 2014 atau 2015 sampai 2016 lah, nggak tahu saya. Kalau pastinya tahun berapa. Jadi ini keluhannya adalah motor ini tanpa aki tidak mau menyala. Kemudian aki drop, lalu kadang merebet, langsam pun susah, setenar pun susah. Nah, setelah ini sengaja kami bongkar ya teman-teman. Tujuannya agar nanti tidak memperlambat durasi waktu. Nah, setelah saya lihat ini, yang pertama saya lihat di sini bagian aki. Saya buka bagian screen di sini. Kemudian saya lihat di sini untuk bagian ECU ini sudah ECU baru ya teman-teman. Masih terlihat masih baru ini kayaknya. Oke teman-teman. Jadi ini kata yang punya ini, tanpa aki ini motornya nggak mau hidup. Menurut saya, meskipun ini motornya Supra X125 dengan sistem pengisian satu fase, ini bisa menyala, pasti bisa menyala tanpa aki. Cuman kinerjanya kurang normal. Namanya juga motor injeksi itu harus memang benar-benar akinya normal. Nah sekarang kata pengaduan yang punya, ini sudah diganti ya injektor sama regulator. Ini injektor yang baru merek Milkuni. Kemudian setelah diganti injektor, ternyata merebetnya masih ada, stasioner susah, dikembalikan lagi ke injektor yang lama. Dan kemudian ini juga dikasih yang punya motor ya, yang ini. Ini adalah regulator yang baru, ya. Cuman hasilnya tetap seperti itu karena namanya sistem pengapian atau injektor ini juga. Jika dibeli, kalau di daerah kita ini, kalau dibeli tidak dapat dikembalikan lagi kalau sistem pengapian. Oke. Nah, dari sini saja kita tahu ini bahwasanya harganya bukan puluhan ribu ya. Bahkan ini ratusan ribu. Kalau kita totalkan ini udah hampir mencapai 400 ribu yang dua part ini. Cuman motor tetap saja tidak bekerja semestinya. Kalau soal ECU saya nggak tahu kenapa bisa diganti. Mungkin entah kemarin ada mati atau enggak, saya nggak tahu. Oke teman-teman. Sekarang kita cek dulu akinya biar lebih mantap ya. Kita coba. Di sini untuk tegangannya 11,55 volt. Kemudian kita tes dulu strumnya. Di sini strumnya terang ya. Ini 12 volt, 10 watt. Oke. Sekarang coba kita nyalakan dulu teman-teman. Terus kita cek dulu apakah memang tanpa aki motor ini tidak menyala. Oke, boleh kameranya dari situ dulu. Oke, nah sekarang kita coba hidupkan teman-teman ya. Ini kunci kontak saya nyalakan dulu. Saya dengar pompa bunyi bagus. Oke. Ada surat cetak-cetuk di otomatis starter, artinya ini dinamo cool starternya bermasalah ya, atau di dinamo mungkin arang starternya haus. Memang setelah saya hidupkan, nampaknya ini untuk stasionernya lumayan berat ya teman-teman. Oke, kita coba kita pastikan lagi, kita naikkan dulu setelan anginnya ya, setelan langsamnya. Oke, ini sudah saya buka setelan anginnya. Suara dari hawanya bahkan sudah nampak. Ini stasionernya tidak mau meningkat. Bahkan ini mati. Oke teman-teman, mungkin ini gara-gara tegangan akinya terlalu rendah. Jadi sekarang kita coba saat hidup
apakah tegangan akinya meningkat atau tidak. Kita coba langsung ya. Sebentar. Ini kita coba dulu. Pada saat mati berapa tegangan akinya saat kunci kontak off. Di sini udah bahkan berkurang ya. Tadi 1,55 volt, sekarang sudah 11,46 volt ya. Jadi kita coba dulu, kita nyalakan motornya. Oke, saya nyalakan kunci kontak. Oke teman-teman, setelah saya naikkan RPM-nya, hampir bisa dibilang tegangannya tidak meningkat ya. Oke teman-teman, jadi begini, kita telusuri dulu sistem kelistrikannya ini seperti apa. Jadi di sini teman-teman, ini kita pasang regulator yang lama ya. Oh, bukan kita yang pasang, teman kita, yang punya motor yang suruh pasang ke mekanik yang pertama. Ini sebelum kita cek dulu ini, kita cek dulu tegangan sipulnya berapa. Coba dulu dihidupkan keretanya, bos. Coba. Tahan gasnya, jangan sampai mati. Yang ini yang putih, teman-teman. Bisa dilihat. Ini yang putih. Yang bergaris putih ini adalah arus dari spool. Kita posisikan ke tegangan pol ya ini. Coba saya atur di ACA. Coba tarik gasnya, bos. Terus tarik gasnya. Oke teman-teman, bisa dilihat untuk tegangan voltase dari arus dari spool di RPM sekitar 3000 sampai 4000, dia bahkan bisa mencapai sekitar 25 volt ke atas. Bahkan nanti kalau RPM-nya kita naikkan lagi, itu nanti bahkan meningkat. Artinya arus dari spool, tegangan dari spool itu artinya normal. Jadi kata yang punya ini motor, tanpa aki motornya ini tidak bisa menyala. Sekarang kita hidupkan, kemudian ini akinya kita lepas. Tapi tolong nanti mas, gasnya ditahan ya, kemudian aki saya lepas. Oke, tahan gasnya ya. Oke mas bro, sekarang kita coba, kita buka ini bautnya. Ini yang saya lepas untuk kabel yang menuju positif aki ya. Sekarang coba saya lepas. Ternyata motornya mati mas bro. Sekarang coba saya tempelkan lagi. Coba nyalakan dulu. Sekarang saya tempelkan ya. Oke, sekarang saya tempelkan. Oke mas bro. Berarti dalam arti kata, memang betul-betul motor ini tidak menyala kalau kabel dari positif atau akinya ini tidak bisa pasang. Artinya seperti ini kita lepas, memang ini sudah bisa kita bilang tidak terpasang. Kalau dari sini, segi sini kita perhatikan, kalau kita pahami, kalau udah seperti ini, artinya sistem pengisiannya tidak berfungsi dengan normal. Oke? Nah, sekarang ini, kiprok, regulator atau regulator ya. Tadi untuk bagian spool sudah kita cek bahwasanya normal. Sekarang regulator, kita sanksi di sini. Oke, sekarang kita coba kita pasang yang baru. Oke, ini saya copot ya untuk regulatornya. Sekarang akan saya pasangkan di regulator yang baru. Ini yang baru yang mereka beli kemarin ya. Yang mereka beli kemarin. Sekarang ini coba saya pasangkan dulu di sini. Apakah memang ini bisa menghidupkan motornya tanpa aki? Oke, saya tempelkan sekarang. Ini bisa dilihat. Sudah tertempel ya. Nah ini siapa yang pegang ada dulu. Saya tempelkan aja dulu. Coba dihidupkan. Nah, naikkan sedikit gasnya. Tapi tahan ya. Tahan ya. Oke, coba lagi.
saya pegang. Sekarang saya lepaskan. Artinya motor ini tidak akan menyala tanpa aki. Seharusnya menyala meskipun sistem pengesannya satu fase. Nah, sekarang boleh kameranya ke sini dulu. Oke teman-teman. Jadi begini teman-teman. Ini setelah saya prediksi, ini alur-alurnya ini, alur kelistrikannya ini tidak normal ya teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini kiprok juga baru, spool juga baru. Bukan baru memang spoolnya, bagus, normal. Tapi dia tidak mau ngangkat atau dia tidak bisa menghidupkan motor ini. Jadi sekarang kita cek dulu jalur-jalurnya teman-teman. Oke, mana tadi bautnya? Ini kita pasang lagi bautnya ya. Oke, saya matikan kontak dulu. Padahal dulu, ini lampu setorang. Oke teman-teman. Nah, di sini kita coba dulu ya. Oke, sekarang ini untuk massa, mulai dari tadi kita pasang ya, massa dari kabel bodi ini terpasang. Meskipun ini kita copot, tapi untuk massanya kita bautkan langsung ke ground. Nah, sekarang kita coba kita tes pennya. Kita pahami dulu alur-alurnya teman-teman. Di sini boleh Anda lihat, di sini ada dua kabel, warna merah dua-duanya, satu yang besar, satu yang kecil. Nah, yang besar ini adalah alurnya ke relay starter, ke sini. Bukan. Ke sini. Ini adalah yang dari sini ke sini. Nah, yang dari sinilah berserak. Ini adalah arus kecil, kabel warna merah polos. Dia langsung menuju ke sini, teman-teman. Langsung menuju ke sini. Yang ini. Melalui perantaraan sekring 25 ampere. Nah, ke sini. Di sini ada kabel warna merah bergaris kuning. Warna merah bergaris kuning ini ada dua dalam satu soket. Ini bisa dilihat. Yang satunya ke sini. Ya, ke sini. Yang ini harus standby juga. Yang ini. Dan yang satu lagi menuju ke regulator. Bisa dilihat regulatornya. Bisa dilihat. Bentar ya. Nah, ke sini, yang ini. Yang ini. Udah jelas ya? Satu tadi ke sini tetap di sekring. Sekring baris kedua, yang satu lagi ke sini. Oke? Dan yang inilah di sini, yang ini menyambung ke warna merah ini, merah polos. Tapi merah polos ini tidak bersentuhan dengan merah yang di sini. Merah yang dari aki ini tadi. Kan dari sini tadi ada arus yang merah ke sini. Tapi ini tidak bersentuhan, tidak ada hubungan. Dari sini ke sini, dari warna merah inilah, merah polos ini ke kunci kontak. Ya. Tapi perantaraan dari kabel warna merah bergaris kuning ini ke sini memiliki kapasitor. Artinya kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan muatan sementara. Artinya arus yang dari sini, yang dari aki ini akan lebih dibesarkan ke sini. Keluar akan lebih besar ke kunci kontak. Kemudian, coba kita lihat di sini. Bentar. Ini adalah arus dari, kita jelajahi dulu. Ini adalah yang ini mengalir ke sini, ke sekring. Kemudian sekring 25 ampere, kemudian menyambung ke sini. Lalu menyambung lagi ke sini. Sama-sama merah bergaris kuning ya. Kemudian yang ini, yang satu lagi menyambung ke kiprok, ke regulator. Setelah itu terhubung di sini melalui kapasitor. Terhubung. Oke, sekarang itulah ke kunci kontak. Nah, sekarang ke kunci kontak. Kita lihat di kunci kontak. Di sini warna merah polos ya, yang ini. Ternyata arus dari aki sampai ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Coba Anda lihat, Mas Bro. Setelah saya pasangkan ini, coba dilihat.
Di sini merah polos. Kemudian sampainya di sini merah bergaris hitam. Di sini hitam bergaris merah. Di sini lawannya merah polos. Artinya kabel kontak ini terbalik. Kita lihat kunci kontak memang sudah tidak aslinya lagi nih. Coba dilihat. Ini produknya Coho. Ya, teman-teman ya, bisa dilihat ini Coho. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin dari pabrikannya udah gitu aja dari sono ya. Mungkin terbalik entah macam mana, saya nggak tahu. Cuman setelah ini kita pahami terbalik berarti arus yang ini. Oh, kita buka dulu sebentar ya. Coba dilihat di sini. Sini kan ada 4 kabel, ya. Yang pertama di sini warna merah polos. Inilah arus dari sana tadi yang udah kita bahas. Kemudian kalau kita nyalakan kontak, dia akan menyambung ke warna hitam bergaris biru. Warna hitam bergaris biru itu akan langsung ke sini, teman-teman. Ke sini. Akan langsung ke sini. Ya, bisa dilihat yang ini. Ada 2 kabel juga ini. Satu ke pompa. Ya. Satu lagi ke injektor. Oke. Kemudian melalui sikring juga, inilah nanti ke lampu-lampu. Nah, yang satu lagi, teman-teman. Sebentar. Yang satu lagi ini, tadi kan untuk merah bergaris kuning ada 2. Satu ke sini kan, satu ke regulator. Yang ini, dia masuk ke kotak sikring baris kedua, yang ini. Kemudian melalui perantaran sikring 15 ampere, dia outputnya atau keluarnya warna hitam bergaris merah. Warna hitam bergaris merah, itulah yang ini. Oke? Ya? Oke, bisa dipahami ya? Nanti kalau kunci kontak dinyalakan, dia akan tergabung ke warna hitam polos. Ini ke lampu-lampu atau ke klakson atau dan yang lain-lain lah pokoknya. Yang output dari kunci kontak. Berarti sudah jelas, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat untuk kabel sini. Di sini untuk arus yang ke ini pulpom, di sini warnanya warna hitam bergaris biru. Artinya ini adalah output utama. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, sekarang ini warna merah ini yang dari regulator. Yang ini ya. Warna merah yang dari regulator nyambung ke warna ke kunci kontak ini warna merah bergaris hitam. Kalau kita nyalakan kunci kontak ini, maka dia bukan tersambung ke warna biru. Seharusnya jika kita nyalakan kunci kontak, warna merah ini dari regulator itu menyambung langsung ke warna biru bergaris hitam. Warna hitam bergaris biru, maaf. Warna merah bergaris biru. Contohnya seperti ini. Ya, kita buka dulu ini. Nah, kita coba kita pakai tes pen dulu. Oke. Kita cuma dengarkan suara aja ya. Mendengarkan suara aja. Coba dilihat di sini, Mas Bro. Di sini kan ada warna merah bergaris hitam. Saya tancapkan di sini probe testernya. Kemudian yang ini coba kita tancapkan di atas. Aturannya kan kalau jalurnya kan dari ini ke sini. Dari ini ke sini, ya. Atas bawah seperti itu. Jadi coba ini kita tancapkan. Mati kunci kontak, saya nyalakan, mati, saya nyalakan. Karena ini pasangannya di dalam kunci kontak yang ini. Yang warna merah bergaris hitam itu pasangannya adalah warna hitam polos. Yang ini. Kalau di sini dia bukan warna hitam bergaris biru ya, tapi warna hitam bergaris kuning. Yang ini pasangan yang merah bergaris hitam ini adalah pasangannya hitam polos. Coba kita tancapkan kalau hitam polos. Coba seperti ini. Sebentar ya. Kontak, mati. Kontak, mati. Kontak. Artinya arus yang dari regulator ini yang sudah
dimumpuni dengan kapasitor tadi yang sudah ditambah dengan kapasitor di dalam regulator, tidak terhubung ke pompa dan ke ECU saat kontak dinyalakan. Bahkan dia terhubung ke warna hitam polos. Warna hitam polos ini adalah arus-arus ke seperti ke klakson, seperti ke tombol starter, seperti ke lampu rem. Jadi seharusnya arus yang dari regulator ini yang sudah ditambahkan dengan kapasitor di dalam regulator, yang ini warna merah polos, dia begitu kunci kontak dinyalakan, dia teralir langsung ke pompa dan teralir langsung ke ECU. Karena itu adalah output utama dari kunci kontak. Sekarang beda ini, beda. Dari warnanya aja sini sudah ketahuan bahwasanya ini kabelnya sudah beda. Ya. Dan yang satu lagi tadi yang sebentar saya matikan dulu. Yang ini warna hitam bergaris merah ini juga adalah output dari aki. Yang di sini, yang di ini, yang baris kedua. Yang baris kedua kan ada warna merah bergaris kuning, kemudian pakai sekring warna keluarnya outputnya warna hitam bergaris merah. Dia langsung menuju ke sini. Nah, dia begitu dinyalakan yang ini, dia terakhirnya dia yang terbalik, dia yang menghantarkan warna merah bergaris hitam ini menghantarkan ke warna hitam bergaris biru. Artinya dia langsung dari aki. Ini kan langsung dari aki. Contohnya begini. Nah, begini. Nah, di sini kan ada dua lang yang langsung dari aki. Dua langsung yang dari aki ini. Bedanya ini dia tidak tanpa perantaraan regulator lagi. Seharusnya ini harus tanpa perantaraan, harus pakai regulator. Contohnya begini teman-teman. Kita coba dulu ya, kita tes. Biasanya kalau motor Supra X125 itu kalau kiproknya dicabut, itu tidak akan menyala. Contohnya begini. Tidak akan menyala. Sekarang kita nyalakan. Kita nyalakan kunci kontak, kita dengarkan suara pompa. Menyala. Matikan lagi. Menyala. Kenapa bisa menyala? Karena arus yang dari ke pompa, dia hasilnya dari sini, dari aki langsung. Bukan dari perantaraan regulator. Karena arus yang dari aki berbeda dari arus yang dari regulator ini. Di sini memiliki kapasitor lagi. Nah, sekarang coba kita balikkan ya. Ini kita buka, kita copot. Ini yang ini teman-teman. Bagian yang merah yang dua ini, satu merah polos, satu merah bergaris hitam, kita tukar. Kita paskan, kita sesuaikan. Ini kan nggak sesuai ini. Harusnya yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini. Oke, sekarang kita coba, kita tes. Oke. Sekarang saya benerin dulu kaki-kakinya ya. Setelah kita tahu, berarti warna hitam polosnya sebelah sini. Sebelah sini berarti. Oke. Lalu oke. Kita rapatkan dulu teman-teman. Kita paskan dulu biar nggak mereng-mereng ya. Nah, sekarang posisinya sudah bagus. Ini tadi tertimbal ya, terbalik. Jadi sekarang sudah pas. Sekarang kita celokkan seperti ini. Berarti arus yang dari regulator sudah langsung ke warna merah polos. Kemudian nanti dinyalakan ini kunci kontak, maka dia akan terhubung ke warna, kalau yang dari kabel aslinya ini warna hitam bergaris biru. Tapi kalau dari kunci kontak yang baru, ini warna hitam bergaris kuning. Tapi memang itu pasangannya, mungkin warna dari beda-beda ya. Nah, yang satu lagi juga warna ini. Di sekring baris kedua tadi ada warna hitam bergaris merah. Dia sudah mengalir ke sini. Dan kemudian nanti ini dinyalakan. Inilah output yang kedua ya. Ini dinyalakan kunci kontak, berarti keluar dia warna hitam. Inilah ke tombol starter, ke lampu rem, ke lampu-lampu kecil lah. Inilah itu. Jadi sekarang coba kita nyalakan tanpa kiprok. Nah, sekarang coba kita nyalakan tanpa kiprok ya. Apakah suara pompa berbunyi? Bisa dengar lampu rem? Coba lihat, menyala kan? Menyala lampu rem. Matikan lagi. Coba dengarkan suara pompa. Oke.
Bisa dilihat teman-teman. Kenapa tidak menyala? Karena yang ini regulatornya tidak dipasangkan. Karena di sini ada perantaraan dari warna kabel kuning inilah ke warna merah lalu ke kunci kontak. Tapi perantaraannya di kiprok. Coba saya tempelkan kiprok sambil kita dengarkan suara pompa ya. Ini ke sini dulu bro. Bisa Anda dengar? Inilah yang normalnya. Sekarang coba saya hidupkan mesin. Coba Mas dari sana dulu kameranya, biar lebih jelas ya. Oke, coba disela dulu teman-teman. Coba dihidupkan dulu. Coba ditahan gasnya. Bisa dilihat, ini masih tertempel. Sekarang saya lepaskan ya. Bisa lihat, tanpa aki pun motor ini sudah menyala. Tapi ini meski ditahan gasnya. Mungkin sebenarnya memang motor ini agar normal harusnya memang pakai aki, karena setiap komponen-komponen seperti full pump dia butuh tegangan 12 volt. Sebelum motor menyala, dinyalakan kunci kontak, tegangannya harus full di dalam selang agar motor lebih gampang menyala. Dan untuk bagian-bagian komponen-komponen lainnya pun seperti bohlam, karena ini kan sistem pengisiannya satu fase, tapi ini kiproknya otomatis. Ketika dia putaran mesin rendah, maka lampu tidak akan menyala. Rendah sekali lampu tidak akan menyala. Kemudian kira-kira di RPM 1500 ke atas, maka lampu akan menyala. Fungsinya adalah untuk menghemat baterai, menghemat arus baterai atau arus aki. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jangan salah ya, ini sering kejadian. Ini sengaja saya buatkan ke teman-teman. Ini sering kejadian gara-gara kunci kontak baru, kabelnya tidak searah, beda alur, menyala sih menyala, cuman motor tidak mau menyala tanpa aki. Padahal ini bisa dilihat, ini untuk regulator ini saya masih pakai yang lama ya. Ya, sekarang kita coba kita pakai baru, apakah memang regulator yang baru itu berfungsi yang ini. Kalau memang regulator dan spool ini tidak berfungsi, maka motor ini tidak akan menyala. Ini sekarang saya tempelkan dulu. Coba saya tempelkan, hidupkan dulu teman. Coba kasih langsam dulu. Saya naikkan dulu langsamnya. Bahkan ini langsamnya bisa meningkat. Coba sekarang, ini posisi gas tidak ditahan ya, tidak di gas. Nah sekarang coba saya lepaskan ini. Masih menyala. Cuman suara pompanya terdengar melicit-licit. Artinya dia kurang strom, kurang tegangan listrik. Coba saya tancapkan. Nah, begitulah teman-teman untuk sistem pengapian satu fase dan untuk motor Super X 125. Jangan salah, gara-gara kunci kontak nanti bisa ganti komponen-komponen lain tanpa ada perubahan yang sama sekali bisa membuat kita senang untuk pengguna motor. Bahkan habis uang, tapi hasilnya tidak ada. Oke teman-teman, kurang lebihnya dalam penjelasan ini saya mohon maaf ya. Tapi yang paling singkatnya, yang paling detailnya seperti itulah. Bisa nanti teman-teman ulang-ulangi bahwasanya dalam sistem pengapian injeksi ini harus meski kita teliti baik-baik sebelum mengganti pad. Seperti itu teman-teman. Rupanya ini kesalahannya hanya di kunci kontak saja. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Salam otomotif dari Raja Otomotif Padang Lawas, Sumatera Utara. Mantap.